Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1412. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini adalah simbol dari jalan besar, sebuah kata milik langit dan bumi. Setiap karakter sepertinya mampu menghancurkan dunia dan menekan zaman kuno. Ketika gulungan itu dibuka sepenuhnya, semua karakter hancur satu demi satu, dan kemudian lalu terkondensasi menjadi unicorn hitam, dengan cahaya ilahi gelap mengalir ke seluruh tubuh unicorn tersebut. Kilin atau unicorn itu awalnya adalah binatang yang membawa keberuntungan, tetapi Kilin yang dipadatkan dengan karakter ini sangatlah ganas. Kilin yang gelap ini meraung dengan ganas dan ruang di sekitarnya pun tiba-tiba hancur. Boom! Unicorn gelap itu pun meraung. "Pergilah ke neraka," kata Pangeran Kilin. Dia meraung ke arah Kincen. "Hati-hati, Tuan," kata Pei Epil. Di saat Pei Epil melihat ini, warnanya langsung berubah. Dan boom, dia mengatupkan kedua tangannya dan penghalang gelap seketika langsung muncul di tubuhnya. "Penjaga kegelapan," Pei Epil berteriak, dan boom, unicorn gelap ini langsung menghantam penghalang gelap tersebut. Dalam sekejap, suara kehancuran ruang di sekitarnya terdengar, dan Pei Epil langsung terlempar ke celah ruang yang gelap gulita. Tidak hanya itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang gelap di sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, wajah Pei Epil tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan dari keputusan gelap ini begitu menakutkan, bahkan pembelaannya pun tidak dapat menghentikannya. Retak. Pada saat ini, suara retakan terdengar pada penghalang gelap di tubuh Pei Epil itu seketika menyebar, dan sepertinya itu bisa pecah kapan saja. "Tidak baik," kata Pei Epil. Dia terkejut. Tepat ketika dia tidak bisa menahan diri lagi dan hanya bisa menggertakkan gigi dan mencoba mengaktifkan benda penyelamat hidup khusus yang diberikan kepada mereka oleh sang Master Shikong. Boom, tiba-tiba saat ini, Kincen mengambil tindakan dan tangan yang besar yang menakutkan langsung naik ke langit dari Kincen. Boom, cahaya gelap bermekaran dan nyala api muncul di langit dan bumi. Itulah api kegelapan. Api gelap ini mekar dengan cahaya yang menyala-nyala. Itu naik ke langit menyinari tubuh unicorn yang gelap, menyebabkan unicorn yang gelap itu menyala, lalu kemudian mulai runtuh. Seperti salju bertemu dengan api itu runtuh. Apa? Pangeran Kilin pun seketika terkejut. Kekuatan aturan kegelapannya adalah yang terkuat, tetapi sebelum kekuatannya dikerahkan sepenuhnya, dia sudah akan dibunuh yang membuat jantungnya hampir meledak. Siapa anak ini? Untuk bisa mengusir unicorn gelapnya, mungkinkah orang ini sebenarnya adalah penguasa di ranah Tianjun yang sangat kuat? Tidak, mustahil. Rasa superioritas batin Pangeran Kilin langsung hancur. Jika pihak lain benar-benar merupakan penguasa surgawi yang sangat kuat, maka dia akan benar-benar menginjak lempengan besi dan dia akan mati tanpa mengetahui alasannya. Orang kuat seperti itu jelas merupakan raja tertinggi. "Aku menyerah," teriak Pangeran Kilin dengan cepat. Keputusan gelap itu adalah kartu truf terakhirnya, dan setelah keputusan gelap tidak dapat mengalahkan lawan, maka dia akan kehabisan akal dan dia akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Dia tidak ingin mati. "Jika kamu ingin mengaku kalah, menyerah saja." Mata Kincen dingin dan dia membuka tangannya yang besar. Pada saat ini, Kincen mengaktifkan sumber kegelapan di tubuhnya. Dan aura sumber kegelapan yang dibentuk oleh banyak buah suci gelap yang halus pun melonjak dan langsung meledakkan unicorn gelap tersebut. Dalam kehampaan, dekrit gelap itu langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Dengan suara mendengung, Pei Epil juga langsung keluar dari celah kehampaan. Wajah Pei Epil menjadi pucat dan dia menatap Kincen dengan ngeri. "Utusan kekaisaran layak menjadi utusan kekaisaran." Begitu dia mengambil tindakan, dia langsung menekan pihak lain, kata Pei Epil. Pada saat ini, Pei Epil sangat mengagumi Kincen dan menghormati Kincen. Dengan kekuatan Kincen, dia bisa membunuh Pangeran Kilin secara langsung. Tetapi sebagai anggota keluarga kerajaan kegelapan sang utusan kaisar, dia tidak pernah membunuh Pangeran Kilin demi menjaga kejeniusan keluarga kegelapan. Siapa yang bisa mempunyai perasaan baik dan pikiran seperti itu? Boom, pada saat ini tangan gelap Kincen menghancurkan gulungan tersebut. Dan saat berikutnya seluruh tubuh Kincen telah menghilang. Segera sosoknya pun muncul di depan Pangeran Kilin.
Qin Chen kemudian meraih Pangeran Qilin dan mengangkatnya hidup-hidup dengan tangannya. Kekuatan di tubuh Pangeran Qilin langsung dipenjara. Dia jelas memiliki kekuatan tertinggi. Tetapi ketika dia jatuh ke tangan Qin Chen, itu seperti seekor ayam. Benar-benar kehilangan kekuatannya. Dia terkejut melihat betapa berbedanya dia dari pihak lain dan betapa tak tertahankannya dia. Satu serangan mengalahkannya. Melihat aura pembunuh Qin Chen, seluruh tubuh Pangeran Qilin berdiri dengan kedinginan dan dia lalu berkata dengan marah, "Saya adalah Pangeran Kerajaan Qilin. Saya raja yang bangga. Jika Anda membunuh saya, Kerajaan Qilin tidak pernah membiarkan Anda pergi. Lagi pula kakak tertuaku adalah Pangeran Qilin yang sejati, seorang kaisar sejati. Sekarang dia adalah orang kuat dengan kekuatan yang tak terkalahkan." Kata Pangeran Qilin, dia buru-buru berteriak karena dia tahu bahwa dirinya saat ini berada dalam bahaya hidup dan mati dan dia buru-buru mencari kesempatan untuk bisa bertahan hidup. "Pangeran Qilin, apakah itu sangat kuat?" kata Qin Chen yang mencibir. Sementara pada saat ini Pri Shen Huang tiba-tiba berbicara. "Yang mulia, Pangeran Qilin adalah pewaris kerajaan Qilin. Dia adalah keturunan leluhur Qilin dan sosok setingkat kaisar sejati. Orang ini tidak hanya dipengaruhi oleh para ketua kerajaan Qilin, disukai oleh nenek moyang saya. Saya juga menerima yang lain. Dan beberapa leluhur juga ingin menerimanya sebagai murid, karena orang tersebut memang memiliki potensi yang setinggi langit. Jadi jika memungkinkan, saya harap Anda dapat menunjukkan belas kasihan," kata Pri Shen Huang. Mendengar itu, Qin Chen melirik Pri Shen Huang dengan acuh tak acuh. Tidak menyangka bahwa orang ini akan berani berbicara di depannya saat ini. "Saya telah memberinya banyak kesempatan. Jadi apakah saya harus memberinya kesempatan lagi?" kata Qin Chen. Dia berkata dengan tenang. "Mengapa kamu perlu berjuang untuk momen kejayaan?" Pri Shen Huang menasehati. "Dengan bakatmu, kamu tidak boleh menjadi orang biasa. Tidak perlu mengundang bencana ini tanpa bisa dijelaskan," kata Pri Shen Huang. Bukan karena Pri Shen Huang memiliki perasaan terhadap Pangeran Qilin, tetapi Pri Shen Huang juga sangat takut kepada Pangeran Qilin yang sebenarnya, karena itu adalah seorang jenius sejati dengan penampilan seorang kaisar. Alasan utama Pangeran Qilin datang ke sini kali ini adalah karena dirinya. Setelah Pangeran Qilin meninggal, maka ditakutkan Pangeran Qilin yang sebenarnya akan menyalahkan Pri Shen Huang atas kematian dari Pangeran Qilin ini. Dan Pri Shen Huang tidak hanya akan berada dalam krisis, tetapi Pri Shen Huang juga akan membawa banyak masalah kepada keluarga Dipin Phoenix miliknya. Karena sekarang Pri Shen Huang telah berbicara, maka saya akan memikirkannya, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba tersenyum kepada Pri Shen Huang. Mendengar itu, Pri Shen Huang menghela napas lega. Pihak lain jelas masuk akal, jadi akan mudah untuk ditangani. Pri Shen Huang tersenyum percaya diri dan sepertinya dia masih menarik. Sementara prajurit lain yang hadir juga melihat ke arah Pri Shen Huang. Mereka tidak menyangka bahwa Pri Shen Huang begitu terhormat dan dewa yang begitu ganas pun bisa dibujuk olehnya. Ternyata benar, kecantikan adalah keindahan. Mendengar itu, Pangeran Qilin sangat gembira di dalam hatinya. Tetapi Pangeran Qilin tidak pernah dapat berpikir bahwa Qin Chen dapat dibujuk oleh Pri Shen Huang. Tetapi Qin Chen ini bahkan tidak takut kepada kakak laki-lakinya. Dan dia hanya dirubah pikirannya ketika Pri Shen Huang berbicara. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa bangga dan lalu menus dingin. "Lepaskan aku secepatnya. Jika tidak, kamu akan mati jika kakak laki-lakiku tahu apa yang terjadi hari ini," kata Pangeran Qilin. Meskipun saat ini Qin Chen mengangkatnya dengan satu tangan, Pangeran Qilin tiba-tiba menjadi bangga. "Oke, aku sudah memikirkannya," kata Qin Chen. Dia mengabaikan Pangeran Qilin dan berkata sambil tersenyum. Melihat itu, Pri Shen Huang pun terkekeh dan berkata, "Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang pendapat saya." Tidak terlalu buluk," kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Lalu kemudian menatap Pangeran Qilin sambil mencibir. Dengan gerakan memutar tangan kanannya, leher Pangeran Qilin pun seketika patah di bawah tangan Qin Chen dan tubuh Pangeran Qilin pun seketika roboh. "Anda..." Begitu gerakan Qin Chen ini keluar, semua orang yang hadir pun seketika terkejut. "Kamu, kakak tertuaku adalah Pangeran Qilin sejati. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati di surga dan bumi ini," kata Pangeran Qilin. Dia meraung ketakutan. Orang ini adalah orang gila. Dan dia meraung marah dan juga meraung dengan gila. Ledakan. Namun Qin Chen mengabaikan auman dari Pangeran Qilin sama sekali. Dan sumber kegelapan yang menakutkan menghilang secara langsung. Dan langsung memusnahkan tubuh Pangeran Qilin. Sumber kegelapan murni keluar. Dan Qin Chen mengambil di tangannya dan langsung menelannya.
Sumber kegelapan yang mengepul mengalir ke tubuh Qinchen, dan itu segera menjadi bagian dari kekuatan Qinchen sendiri. Di saat yang bersamaan, jiwa dari Pangeran Qilin juga langsung dibunuh oleh Qinchen di tempat. Sekarang akhirnya sepi, kata Qinchen. Dia melambaikan tangannya, dan nyala api yang mengerikan muncul dari udara tipis, membakar Pangeran Qilin menjadi ketiadaan dan menghilang menjadi abu. Jika pihak lain memiliki potensi untuk mencapai status yang tertinggi, maka Qinchen tidak bisa membiarkan Pangeran Qilin ini hidup. Karena Pangeran Qilin ini bisa menjadi musuh umat manusia di masa depan. Ngomong-ngomong, jika ada di antara kalian yang ingin membuat masalah denganku, bunuh aku dan rampok buah suci gelap milikku, silakan Anda ambil tindakan. Aku akan meladeni Anda, kata Qinchen. Dia berkata sambil sedikit tersenyum, tetapi ekspresi Qinchen tampak seperti setan di mata semua orang yang hadir. Tentu saja dari semua orang yang hadir, semua jenius yang hadir, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menentang Qinchen. Dan Pangeran Qilin saat ini sudah mati. Semua orang terkejut, bahkan tercengang. Lalu, beraninya mereka untuk maju, untuk melawan Qinchen. Orang ini bahkan berani membunuh Pangeran Qilin. Jika mereka naik dan menentang Qinchen, pastilah mereka juga pasti akan mati. Anda, kata Pri Shen Huang. Saat ini Pri Shen Huang tampak sangat ketakutan dan dia marah hingga dia hampir menjadi gila. Seorang raja dan adik dari pangeran kerajaan Qilin yang sebenarnya meninggal seperti ini. Ini adalah seorang jenius yang memiliki peluang untuk bisa mencapai status tertinggi di masa depan. Mereka bekerja keras untuk memurnikan buah suci kegelapan agar bisa menjadi raja seperti Pangeran Qilin di masa depan. Tetapi sekarang, bagaimana itu bisa menjadi raja? Itu hanya soal terbunuh seketika dalam satu gerakan. Jadi apa gunanya memperjuangkannya? Pada saat ini Qinchen terkekeh. Jika Anda menginginkan buah suci kegelapan, ayo lanjutkan dan bekerja sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing, kata Qinchen. Dia terkekeh dan datang ke platform batu lagi. Kali ini semua orang pun menyingkir dan tidak ada yang berani untuk pernah memprovokasi Qinchen lagi. Selanjutnya Qinchen kembali menelan buah suci gelap. Di saat yang bersamaan Qinchen juga mengaktifkan pohon suci gelap. Pohon suci gelap itu terus mekar dengan cahaya pelangi ilahi. Itu memenuhi langit dengan aturan, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Boom! Buah suci gelap terus terbang satu demi satu, dan di bawah dorongan Qinchen itu diperoleh segera oleh Qinchen. Dengan Qinchen di sini, hampir tidak ada jenius lain yang hadir bisa mendapatkan buah suci gelap. Dan mereka semua pun hanya memandang semua ini dengan bodoh, tidak bisa berkata-kata. Mereka terus menginduksi, tetapi sayangnya, buah suci gelap itu terus-menerus jatuh ke tangan Qinchen. Akhirnya ketika Qinchen mengambil buah suci gelap ke-81, pohon suci gelap itu tiba-tiba bersinar dan seluruh platform batu mekar dengan aturan yang membuat jantung berdebar-debar. Aura tertinggi memenuhi udara, menyelimuti pohon suci gelap. Saya melihat 18 buah suci gelap yang tersisa di pohon suci gelap mulai membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya esensi memenuhi langit dan diserap di seluruh oleh pohon suci gelap. Seluruh pohon suci yang gelap langsung diselimuti oleh formasi yang mengejutkan dan tidak lagi dirasakan oleh semua orang. Semua orang pun langsung menyadari bahwa saat ini waktunya sudah berakhir. Karena pohon suci gelap saat ini telah memasuki masa istirahat. Kali berikutnya ia akan menghasilkan buah suci gelap yang matang entah beberapa tahun lagi. 81 buah. Biasa saja, kata Qinchen. Dia menghela napas. Awalnya Qinchen ingin mendapatkan 99 buah suci gelap itu. Tetapi untuk mengaktifkan buah suci gelap, Qinchen harus menguraikan aturan atribut yang sama. Qinchen bisa mendapatkan 81 yang sudah menjadi batasnya. Ekspresi seperti itu terlihat di mata semua orang, membuat semua orang semakin terdiam. Wajah semua orang tidak jelek, tetapi tidak ada yang berani untuk memprovokasi Qinchen. Kali ini pohon suci gelap matang, kecuali Qinchen, para jenius dari klan kegelapan yang tersisa tidak mendapatkan satu buah suci pun. Semuanya, jika ada orang lain yang ingin merampok buah suci hitam milikku, silahkan datang saja ke sini. Jika kalian tidak datang, maka aku akan pergi, kata Qinchen. Karena pohon suci gelap saat ini telah memasuki masa istirahat. Oleh karena itu, Qinchen tidak perlu lagi tinggal di sini. Faktanya Qinchen sangat ingin banyak jenius yang hadir untuk mengambil tindakan terhadapnya. Karena bagaimanapun mereka semua adalah anggota klan kegelapan. Selama mereka mengambil tindakan, maka Qinchen secara alami akan memiliki alasan untuk bisa membunuh para jenius dari klan kegelapan ini dan dapat mengurangi banyak musuh untuk ras manusia.
Namun jika mereka tidak mengambil inisiatif, maka Qinchen akan malu untuk mengambil tindakan secara langsung. Dan juga agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain. Meski banyak terjadi perkelahian di kalangan klan kegelapan, namun sebagai anggota keluarga kerajaan, jika seseorang menyinggung seseorang, maka tidak ada masalah untuk langsung membunuh mereka. Namun jika mereka membunuh tanpa pandang bulu, mau tidak mau itu akan menimbulkan kecurigaan. Namun kini, setelah seorang raja mati di tangannya, siapa yang berani maju untuk mengambil tindakan kepada Qinchen? Cukup membosankan. Melihat tidak ada yang maju, Qinchen pun merasa tidak senang sebelum kemudian berbalik untuk pergi. "Tunggu," kata Pri Shenhuang. Dia berkata dengan cepat. Apakah kamu ingin merampas buah suci gelap dariku?" kata Qinchen, matanya berbinar dan menatap Pri Shenhuang. Boom, ada aura yang menakutkan yang muncul dari tubuh Qinchen, dan dia ingin mengambil tindakan secara langsung kepada Pri Shenhuang. Melihat itu, ekspresi Pri Shenhuang tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu sebentar, kamu salah paham," kata Pri Shenhuang. "Salah paham?" gumam Qinchen. "Ya, benar, salah paham." Pri Shenhuang terdiam. Orang ini, jika dia bisa membuat orang berbicara dengannya dengan benar, maka dia akan mengambil tindakan di setiap kesempatan. Orang ini hanyalah orang gila. Namun kemudian Pri Shenhuang tersenyum dan sepertinya dia telah melupakan Pangeran Qilin. "Bisakah kamu menjual satu buah suci gelap itu kepadaku?" kata Pri Shenhuang. Itu tidak dijual," jawab Qinchen dengan sangat santai. Orang ini sebenarnya ingin membeli buah gelap darinya. Mendengar itu, Pri Shenhuang sedikit tercekik. Tidak hanya dia sangat berbakat dalam seni bela diri, tetapi dia juga sangatlah cantik. Namun sayang dia ditolak begitu saja oleh Qinchen. Yang membuat gigi Pri Shenhuang itu gatal dan dia memiliki keinginan untuk menggigit Qinchen dengan keras. Namun kemudian Pri Shenhuang memaksakan senyum di wajahnya dan dia lalu berkata, "Yang mulia, saya tahu ada tempat misterius yang berisi peluang khusus yang dapat memberi Anda manfaat luar biasa. Saya bersedia menukarnya dengan Anda," kata Pri Shenhuang. "Tempat misterius dengan manfaat besar," gumam Qinchen. Aku tidak tertarik," kata Qinchen. Dia pun langsung menolak. Sungguh tempat misterius, dia tidak datang ke sini untuk mencari pengalaman. "Yang mulia, jangan terburu-buru untuk menolak," kata Pri Shenhuang. Wajahnya tampak jelek dan dia tidak bisa berkata-kata kepada Qinchen. Bisakah orang ini mendengarkan apa yang ingin dia katakan terlebih dahulu sebelum menolaknya? "Kamu adalah jenius terbaik dari klan kegelapan kami. Setidaknya kamu adalah seorang ahli tingkat raja. Kamu pasti pernah mendengar tentang tanah leluhur kegelapan, kan?" kata Pri Shenhuang. "Tanah leluhur kegelapan." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua jenius yang hadir berubah. Pada hari itu, mata para putra suci juga yang lainnya berubah, dan cahaya menakutkan muncul di pupil mata mereka. Banyak orang tampak terkejut. Bukan hanya mereka, bahkan wajah Pei Epil di samping pun berubah warna dan tubuh mereka pun tercengang. Sekarang Qinchen pun merasa tertarik. Di manakah tanah leluhur kegelapan ini? Bagaimana hal itu bisa membangkitkan ekspresi terkejut dari semua orang yang hadir? Perlu dicatat bahwa meskipun para jenius yang hadir jauh lebih rendah dari Qinchen dalam hal kekuatan, namun mereka masih dapat dianggap sebagai jenius tak tertandingi yang telah memasuki benua Heiyu ini. Selain itu, Pei Epil adalah seorang inspektur di bawah beberapa pengendali teratas di benua Heiyu ini. Meskipun dia adalah seorang ahli Tianjun, tetapi pengetahuannya luar biasa. Namun ini adalah kali pertamanya Qinchen melihat Pei Epil memiliki ekspresi terkejut di matanya. Tanah leluhur kegelapan, nama ini terdengar agak luar biasa. Setelah Pri Shenhuang selesai berbicara, Pri Shenhuang pun memandang Qinchen dengan bangga, ingin melihat ekspresi kaget Qinchen. Namun siapa tahu Qinchen tidak bereaksi sama sekali. Mendesis, orang ini tidak bisakah dia tahu tentang tanah leluhur kegelapan? Apakah tanah leluhur kegelapan tidak menariknya? Gumam Pri Shenhuang. Dia sedikit terdiam. Namun bagaimana mungkin Pri Shenhuang bisa tahu bahwa Qinchen belum pernah mendengar tentang tanah leluhur kegelapan ini? Jadi bagaimana Qinchen bisa mengekspresikan ekspresinya? Apa yang terjadi dengan tanah leluhur kegelapan itu? Kata Qinchen. Dia berkata dengan tenang dengan sedikit rasa ingin tahu di hatinya. "Kamu adalah raja klan kegelapanku, jadi kamu pasti pernah mendengar tentang tanah leluhur kegelapan. Ya, tempat ini adalah inti dari benua Heiyu dan juga inti dari penjara iblis tak terbatas klan iblis abis. Tempat ini berisi kekuatan paling kuat. Di saat itu, untuk menyerang alam semesta ini,
klan kegelapan kita memiliki beberapa leluhur tingkat supreme yang secara paksa memasuki alam semesta ini. Kemudian beberapa dari mereka terluka parah oleh makhluk-makhluk yang kurang ajar dari alam semesta ini. Tetapi mereka tidak dapat kembali ke klan kegelapan kita, ke kampung halamannya. Akhirnya para leluhur itu hanya bisa binasa di alam semesta ini. Mayat dan asal-usul mereka tenggelam ke dalam tanah leluhur yang gelap ini dan menjadi dunia paling kokoh di benua Heiyu. Inti-inti mereka akan menjadi jalan surga bagi klan gelap kita di benua Heiyu, kata Putri Shen Huang. Dia menjelaskan. Mendengar itu, Qin Chen memiliki ekspresi yang tampak tidak tergerak, tetapi Qin Chen diam-diam terkejut di dalam hatinya. Ternyata beginilah cara daun surgawi klan kegelapan dan benua Heiyu bisa terbentuk. Saat itu, klan kegelapan berkolaborasi dengan klan iblis abis untuk menghancurkan banyak kekuatan teratas dalam umat manusia. Mereka yang bisa disebut sebagai leluhur teratas di klan kegelapan itu setidaknya adalah ahli di ranah puncak supreme, dan bahkan mungkin ada yang lebih kuat di ranah setengah langkah transenden. Dan tubuh fisik mereka justru membusuk di apa yang disebut dengan tanah leluhur kegelapan ini. Tak heran itu akan membangkitkan rasa terkejut dan juga ekspresi terkejut dari semua orang yang ada di sini. Coba pikirkan jika umat manusia memiliki keahlian kuno dan peninggalan nenek moyang, maka hal itu juga akan menarik ketamakan banyak kekuatan besar dalam umat manusia. Ini juga alasan mengapa begitu banyak kekuatan besar mencoba masuk ke surga setelah surga dipulihkan. Bagaimana mungkin puncak, makhluk, supreme, bahkan asal mula transendensi setengah langkah itu bisa menjadi hal yang sederhana? Saat ini Qin Chen pun terkejut di dalam hatinya. Tetapi wajah Qin Chen tetap tenang dan dia lalu berkata, "Lalu apa?" "Lalu apa?" gumam Pri Shen Huang. Dia tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar tidak tertahankan. Pri Shen Huang kemudian menarik napas dalam-dalam. Tanah leluhur kegelapan saat ini tidak hanya berisi relik dan banyak aura asli dari banyak leluhur klan kegelapan kita, tetapi juga merupakan tempat inti dari penjara iblis tak terbatas klan iblis abis. Yang terkuat di penjara iblis klan benda suci juga terletak di tanah leluhur kegelapan. Tanah leluhur kegelapan meskipun saya tidak tahu. Tetapi ketika jenius masuk, itu akan memiliki banyak bahaya. Jika gegabah masuk pasti akan mati. Namun saya baru saja mendapat kesempatan belum lama ini, yang mana saya memiliki kesempatan untuk pergi jauh ke kedalaman tanah leluhur kegelapan. Dan jika Anda memberi saya 40 buah suci kegelapan, maka saya akan membawamu ke kedalaman tanah leluhur kegelapan ini, kata Pri Shen Huang. Dia memandang Qin Chen sambil tersenyum. Dia tampak percaya diri. Dia sangat jelas tentang daya tarik tanah leluhur kegelapan terhadap para master klan kegelapan. "Tuan, benda suci paling kuat dari klan iblis Yuan yang disebutkan orang ini kemungkinan besar itu adalah sumber jiwa iblis," kata Lord of the Abyss di dunia kaca. Lord of the Abyss tiba-tiba berkata kepada Qin Chen. Mendengar itu mata Qin Chen pun seketika memadat. Memang benar tujuan Qin Chen datang ke penjara iblis tak terbatas ini itu adalah untuk menemukan harta karun sumber jiwa iblis. Reaksi pertamanya adalah Qin Chen harus pergi ke tanah leluhur klan kegelapan ini. Namun meskipun Qin Chen berpikir demikian di dalam hatinya, ekspresi Qin Chen sangat tenang dan lalu Qin Chen kemudian mencibir. Menukarnya dengan 40 buah suci gelap. "Ya, itu benar," kata Pri Shen Huang. Dia berkata dengan bangga. "Maaf, aku tidak tertarik," kata Qin Chen. Setelah Qin Chen mengatakan ini, Qin Chen kemudian berbalik dan ingin pergi. "Anda," kata Pri Shen Huang. Dia pun tercengang dan semua orang di sampingnya juga memiliki wajah yang kusam. Qin Chen sebenarnya tidak tertarik kepada tanah leluhur kegelapan. Itu merupakan sangat buruk. "Bagaimana kalau 30 buah suci gelap?" kata Pri Shen Huang. Dia berteriak dengan tergesa-gesa. Namun mendengar itu Qin Chen terus saja berjalan. "Bagaimana kalau 20 buah suci gelap?" kata Pri Shen Huang lagi. Tetapi mendengar itu Qin Chen juga masih terus berjalan untuk pergi. "Bagaimana kalau 10 buah suci gelap?" teriak Pri Shen Huang lagi. Qin Chen hendak pergi dari sini. "Saya tidak percaya bahwa orang ini sama sekali tidak tertarik kepada tanah leluhur kegelapan," kata Pri Shen Huang. Dia menggetakkan giginya. Dia tahu Qin Chen telah memperoleh 81 buah suci gelap sebelumnya. Selain yang dia ambil, dia masih memiliki setidaknya lusinan buah suci gelap. Bukankah dia harusnya bersedia mengambil 10 buah suci gelap untuk ditukar dengan dirinya yang akan mengantarkan Qin Chen kepada tanah leluhur kegelapan? Pri Shen Huang tidak bisa mempercayainya. Qin Chen pasti menuruti sebuah nafsu. Oleh karena itu dia berhenti menawar, percaya bahwa Qin Chen pasti akan melihat ke belakang. Namun di depan semua orang mereka melihat Qin Chen
Terus saja berjalan lurus, menuruni gunung tanpa henti, tanpa melirik ke belakang sedikit pun. Apa dia masih turun gunung? Kata Pri Sen Huang, dia hampir menjadi gila. Ini adalah tanah leluhur kegelapan, apakah orang ini benar-benar tidak tertarik sama sekali? Pada saat ini para jenius lainnya juga tidak bisa berkata-kata dan merasa sulit untuk memahaminya. Melihat Qin benar-benar akan menghilang, Pri Sen Huang pun langsung panik. Suara melesat, dia terbang lurus ke depan, kemudian menyusul Qin dan berteriak dari kejauhan. Kalau begitu, Anda tentukan harganya sendiri, kata Pri Sen Huang. Dia langsung menghentikan Qin dan berhenti di depan Qin. 1 buah suci gelap, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk pergi ke tanah leluhur kegelapan itu untuk melihatnya, kata Qin sambil tersenyum. Apa? Mendengar itu Pri Sen Huang pun sangat marah sehingga dia hampir muntah darah di tempat. 1 buah suci gelap? Apakah anak ini menyuruh pengemis untuk pergi? Pri Sen Huang terdiam dan dia langsung menghentakkan kakinya dengan marah. Menurutnya ini terlalu sedikit. 1 buah gelap, apakah itu cukup?